Muhammad SAW sebentuk perjanjian dengan mereka yang memeluk agama Kristen. Dekat dan jauh, kami bersama mereka. Sesungguhnya aku, para pelayan, para pembantu, dan pengikutku membela mereka, karena orang Kristen adalah wargaku, dan demi Allah, aku menahan dari apapun yang tidak menyenangkan mereka. Tidak ada paksaan atas mereka. Hakim-hakim mereka juga tidak akan dicopot dari pekerjaan mereka, dan para biarawan tidak akan dipindahkan dari biara tempat mereka berada. Tidak seorang pun boleh menghancurkan rumah agama mereka, merusaknya, atau membawa barang apapun dari dalamnya ke rumah orang muslim. Jika ada yang melakukan salah satu dari tindakan-tindakan tadi, berarti dia merusak perjanjian Allah dan tidak menaati nabinya. Sesungguhnya mereka adalah sekutu dan memiliki jaminan amanku dari semua yang mereka benci. Tidak ada yang boleh memaksa mereka untuk melakukan perjalanan atau mewajibkan mereka berperang. Orang muslim harus berjuang untuk mereka. Jika seorang perempuan Kristen menikahi laki-laki muslim, pernikahan itu tidak terjadi tanpa persetujuannya. Dia tidak boleh dicegah dari mengunjungi gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dihalangi dari memperbaiki gereja maupun kesucian perjanjian mereka. Tidak boleh ada satu bangsa pun dari bangsa muslim yang tidak menaati perjanjian sampai hari akhir atau akhir dunia. Perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan biara Santa Katarina di atas semoga bisa menjadi semacam penawar luka saudara-saudara kita. Dalam surat tersebut, Nabi memperjuangkan kerukunan sosial antara Muslim dan umat Kristen. Beliau menyinggung hak asasi manusia termasuk kebebasan hati nurani, beribadah, dan hak atas perlindungan selama masa perang. Selain surat perjanjian itu, kita bisa merenungkan kunjungan kelompok Kristen dari Najran, kini dikenal dengan sebutan Yaman, ke kota Madinah. Muhibah ini mungkin yang paling penting dicatat sebagai interaksi antar iman di antara Nabi Muhammad dan kalangan Kristen. Sekitar 631 Masehi, Nabi Muhammad mengirim surat kepada beberapa masyarakat Kristen dan para pemimpinnya, mengajak mereka memeluk Islam. Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib melakukan perjalanan sejauh 450 mil ke selatan Madinah demi membawa sepucuk surat untuk golongan Kristen Najran. Setelah surat diterima, kalangan Kristen tidak menerima seruan awal Nabi SAW untuk memeluk Islam. Kali kedua, Nabi Muhammad mengirimkan diplomat lain, Al-Mughirah bin Syu'bah, yang membujuk golongan Najran agar menerima undangan mengunjungi Madinah. Menanggapi itu, Kristen Najran kemudian mengirim delegasi yang berjumlah 60 orang. 45 diantaranya para sarjana Kristen. Ketika umat Islam dan Kristen saling bertatap muka, mereka secara terbuka mendiskusikan perihal pemerintahan, politik, dan agama. Mereka bersepakat pada banyak persoalan, tetapi mereka juga sepakat untuk tidak bersepakat pada persoalan-persoalan teologis. Kalau ada frasa yang bisa menyimpulkan pertemuan mereka, maka itu adalah saling menghormati. Ya, tenggang rasa itu. Setelah melakukan perbincangan diplomatik, kalangan Najran berkata kepada Nabi Muhammad, "Sudah waktunya bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan." Karena tidak ada gereja terdekat untuk mereka melaksanakan ibadah, delegasi Kristen mulai berjalan keluar masjid untuk bersembahyang di jalanan Madinah. Alih-alih membiarkan kalangan Kristen itu beribadah di jalanan yang padat dan berdebu, Nabi Muhammad berpaling kepada mereka dan berkata, "Kalian adalah para pengikut Tuhan. Silakan berdoa dalam masjidku. Kita semua saudara sesama manusia." Kelompok Muslim mengizinkan umat Kristen menggunakan Masjid Nabawi, tempat suci bagi umat Islam, untuk beribadah dengan bebas. Nabi Muhammad juga memberi mereka tempat untuk menginap di dekat rumahnya, dan bahkan memerintahkan kaum muslimin agar memesankan tenda untuk mereka. Sebuah jembatan di antara dua komunitas keagamaan ini dibangun hari itu. Kedamaian dan niat baik memang gemilang. Ketika kelompok Najran meninggalkan Madinah, seorang pemimpinnya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Kami memutuskan untuk meninggalkan kalian sebagaimana adanya kalian, dan kalian membiarkan kami sebagaimana adanya kami. Namun kirimlah bersama kami seorang laki-laki yang dapat bertindak sebagai hakim pelindung harta benda kami, karena kami menerima kalian." Rombongan Kristen pun meninggalkan Madinah dengan sebuah garansi tertulis bahwa Nabi Muhammad SAW akan melindungi nyawa, harta benda, dan hak hidup mereka.
Usai pertemuan bersejarah itu, Nabi Muhammad secara gamblang menerangkan konsekuensi jika tidak menghormati orang Kristen. Siapa yang menzalimi orang Nasrani, aku sendiri yang akan menjadi pendakwanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut masih diperkuat dengan sebuah ayat Al-Quran yang berpesan, yang artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran. Ada sebuah hadis lain yang pernah Rasulullah sitir di hadapan para sahabatnya. Amal paling utama adalah menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan manusia, karena pertengkaran dan segala perasaan yang buruk menghancurkan umat manusia. Dengan menjalin perjanjian bersama umat Kristen dan Yahudi, Nabi Muhammad menyatakan secara jelas bahwa warga suatu negara Islam tidak harus menganut agama Islam. Beliau secara gamblang menolak elitisme dan rasisme, serta menuntut agar umat Islam memandang saudara-saudari Ibrahimiyahnya setara di hadapan Tuhan. Ayat-ayat Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengarahkannya untuk merayakan keragaman dan mensyukurinya sebagai unsur pokok masyarakat Muslim. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan selanjutnya direkam dalam Al-Quran pada ayat yang menyatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujarat. Sebagai tambahan, dalam khutbah terakhir di Bukit Arafah, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa seorang Arab tidak lebih tinggi derajatnya dari orang bukan Arab. Juga non-Arab tidak lebih tinggi derajatnya dari orang Arab. Seorang kulit putih tidak lebih tinggi derajatnya dari orang kulit hitam. Pun orang kulit hitam tidak lebih tinggi derajatnya dari orang kulit putih, kecuali karena amal solehnya. Secara ringkas, Nabi Muhammad tidak suka menilai orang berdasarkan keyakinan agama atau warna kulitnya. Beliau mengutuk bentuk penyiksaan apapun. Nama agungnya menjulang mengatasi barbarisme dengan pernyataan tegas yang berbunyi, tahanan harus hidup dengan nyaman. Orang Islam harus lebih memperhatikan kenyamanan para tahanan daripada kenyamanan mereka sendiri. Dalam konstitusi Madinah, Nabi Muhammad menuliskan bahwa orang-orang asing dalam masyarakat Muslim diperlakukan dengan pertimbangan khusus dan dengan alasan yang sama sebagaimana para pelindung mereka. Rahasia kehadiran Muhammad bin Abdullah di muka bumi ini bisa kita telusuri dari satu sudut pandang, yaitu misteri dari nama yang ia sandang. Muhammad bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi yang paling terpuji dan teramat gemar memuji. Akar kata dari nama tersebut adalah Ahmad, pemuji. Pada sebuah kesempatan istimewa, beliau pernah menyampaikan kepada sahabatnya sebuah diskusi yang membingungkan seperti ini. Ana Ahmad bila mim, daku Ahmad tanpa huruf mim, berarti Ahad. Gusti ingkang moho tunggal, manunggal, ingkang ulo Gusti. Huruf mim merupakan satu-satunya penghalang antara Allah dan dirinya. Allah tanzil ke muka bumi dengan meminjam surah atau bentuk manusia yang mengejawantah sebagai nabi terakhir. Wajar bila tak satu pun kekurangan yang melekat padanya selaku manusia. Dia mengejawantah dalam segala ciptaannya. Jadi, kita yang beragama tapi masih rumsing dengan ikon sesembahan perlu menyelam lebih dalam tentang hakikat agama bagi manusia. Menyembah Allah yang nama beda akibat dengan menyembah sang pemilik nama. Sampai dunia ini berakhir sekalipun, kita manusia takkan pernah bersepakat tentang bagaimana, adakah, apa, dan untuk apa. Kebenaran itu ilmu tentang hanya diwariskan Al-Haq yang maha benar kepada para ahli hikmah. Kalangan bijak bestari yang diangkat sebagai walinya dengan beragam tingkatan, satu di antara mereka dalam masing-masing makom, bahkan tak mengetahui khazanah ilmu yang diberikan Allah kepada yang lain.
Penjabaran kami di atas senada dengan yang pernah disampaikan Rasulullah SAW untuk seorang sahabat utamanya. Kebenaran membuat Umar tak memiliki teman yang dapat dipercaya. Dicatat dalam Manaqib Tirmidzi nomor 3714. Keterbatasan kita dalam memahami kebenaran hanya berujung pada sesuatu yang lazim kita namai dengan pikiran yang benar, ucapan yang benar, dan laku lampah yang benar. Ya, benar menurut kita, bisa jadi salah dalam pemahaman orang lain. Maka tak syak bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berpendapat begini: ketakmampuan memahami sebuah pemahaman adalah sebuah pemahaman. Jadi setidaknya pemahaman kita baru sebatas ketakpahaman. Sudah cukup sampai di situ. Tak perlu memaksa untuk mengerti lebih jauh, apalagi menilai yang tak kita pahami secara membabi buta. Seorang dari karib kami pernah mengalami peristiwa yang kemudian mengubah pandangannya tentang manusia. Pada suatu pagi yang penat, ia kedatangan seorang gila yang saban waktu senang meminta uang Rp1.000 pada siapapun yang ditemuinya. Tak lama, orang tersebut berpamitan, lalu karib kami itu berkata sembarangan, "Cari uang yang banyak ya, biar cepat kaya." Selang beberapa jenak, orang itu kembali lagi padanya sambil membawakan sebungkus besar makanan untuk sarapan. Tanpa butuh waktu lama, Allah membungkam mulutnya yang sompral. Ia pun terdiam 1000 bahasa. Sejauh yang bisa kami temukan, para nabi dan rasul Tuhan adalah lembaran surat cinta darinya yang dikirim dengan segala cara dan untuk semua keadaan hidup manusia. Membaca jejak kehidupan mereka sama dengan mempersiapkan diri menjadi manusia paripurna, al-insan kamil. Isa binti Maryam pernah bersabda dengan redaksi yang berbunyi, "Dunia ini adalah jembatan, laluilah tetapi jangan membangun rumah di atasnya." Ia yang berharap kesementaraan mungkin berharap untuk selamanya. Dunia bertahan tak lain hanya sekejap. Gunakanlah seluruh waktumu dalam doa, karena selebihnya tiada makna. Wallahu a'lam bishawab.